Pengelolaan air limbah domestik. Jaringan kita pada saat musim penghujan seringkali membelnya justru dibuka. Hingga bisa dibuatkan yang namanya ipal komunal di beberapa titik. DPRD Kota Yogyakarta pada Senin 29 April 2024 menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU terkait raperda penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di ruang rapat DPRD Kota Yogyakarta. Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Cahyo Wibowo. Pertama soal pengawasan, kemudian pemantauan dan evaluasi. Jaringan pipa itu sudah berdiri bangunan semua. RDPU digelar sebelum para anggota DPRD Kota Yogyakarta melakukan pembahasan lebih lanjut terkait raperda tersebut, guna menyerap aspirasi maupun partisipasi baik dari perwakilan eksekutif, pengusaha, akademisi, maupun masyarakat. Hari ini kami mengadakan RDPU atau Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka untuk mencari masukan dari masyarakat, karena memang itu diatur di dalam undang-undang. Dengan harapan apa? Bahwa masukan-masukan dari masyarakat tersebut akan coba kami selaraskan dengan raperda yang sedang kami bahas. Seperti tadi kami sampaikan bahwa kalau kita atau kami membahas raperda, maka lebih banyak bersifat normatif. Sedangkan perdanya nanti itu kan yang menjadi objeknya adalah masyarakat. Sehingga dari sisi sosiologis lah itu kami mengundang mereka perwakilan-perwakilan yang ada di masyarakat. Rapat dengar pendapat umum yang diantaranya dihadiri oleh perwakilan eksekutif, dalam hal ini Dinas PU-DIY, Sekber Kartamantul, perwakilan LPMK, perwakilan PHRI, dan Walhi, diharapkan memperoleh masukan-masukan terkait penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Perwakilan yang hadir ini tadi ada dari eksekutif, dalam ini adalah dari provinsi, lalu yang kedua dari Sekber Kartomantul, berarti sekretariat bersama Sleman, Bantul, dan Kota, terkait juga dengan limbah itu sendiri. Lalu ada dari PHRI, Persatuan Hotel, lalu ada juga dari LPMK dan Walhi, serta dari akademisi. Dari antara kapasitas dengan sambungan rumah di DIY, walaupun di kota memang progresnya sudah jauh lebih baik daripada kabupaten yang lain. 19 itu dibandingkan sekitar 4.000-an, kalau kabupaten lain sekitar 4.000, cukup baik. Atau demikian karena salah satunya kepadatan penduduk khususnya di perkotaan Jakarta sudah tidak lagi. Kalau parameter dari Kementerian PU bahwa akses sanitasi yang aman itu memang jaringan perpipaan. Kenapa persepsi tentang air limbah ini masih belum begitu besar di masyarakat? Jadi perhatian terhadap kebutuhan untuk mengolah air limbah dengan sebaik-baiknya agar tidak menyimpan itu masih kurang kuat. Jadi raperda ini bisa mendorong untuk masyarakat bisa lebih punya rasa kewajiban untuk bisa membuat fasilitas pengolahan air limbah dengan sebaik-baiknya. Ada solusi juga, solusi yang terkait di mana rumah penduduk tersebut yang memang tidak bisa mengakses terkait dengan jaringan air limbah, karena memang kondisi elevasi yang memang tidak memungkinkan untuk disambung di situ. Jadi satu pemikiran kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dibuatkan yang namanya ipal komunal di beberapa titik, itu menjadi salah satu contoh solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di wilayah. Mengusulkan kepada pemerintah supaya dibikin satu program yang betul-betul besar untuk jangka panjang 50 tahun, 100 tahun ke depan, sehingga kita nggak mengalami crossing pipa-pipa bikin satu yang besar begitu. Prinsipnya kami menilai bahwa di sini harus jelas itu soal
pertama soal pengawasan, kemudian pemantauan dan evaluasi, karena hingga mungkin perlu ada evaluasi soal pengelolaan air limbah di kota yang masukan-masukan dari tamu-tamu yang kita undang tadi itu alhamdulillah banyak yang sesuai dengan harapan kami sebenarnya. Jadi itu sebagai penguat kami ketika nanti kami membahas raperdanya. Nah, apakah masukan-masukan tadi itu bersifat normatif atau teknis? Jadi kalau nanti bersifat teknis, maka nanti penguatannya ada di Perwal. Harapan kami sebagai wakil rakyat bahwa setiap produk perda yang dihasilkan itu benar-benar bisa diimplementatifkan dan tidak ada yang dirugikan, baik dari eksekutif sebagai pemegang kekuasaan, pengusaha, dan rakyat atau masyarakat.